Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada lagi dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita masih berada di rumah masing-masing, namun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mulai ibadah kita, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Katakan suci, suci, suci. Haleluya. Terima
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh-Mu yang
akan mendengar firman-Mu, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap hati yang percaya, setiap telinga yang mendengar. Dan biar setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, iman kami boleh semakin bertambah di dalam Engkau. Kami semakin dikuatkan dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Kami izinkan kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita beribadah dengan spesial karena ini adalah ibadah Hari Raya Pantekosta. Nah, karena itulah saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama. Saya memberi judul khotbah hari ini adalah Tuhan memberi lebih. Sama-sama kita akan melihat saudara-saudara teksnya dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya baca untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, Pantekosta atau Alkitab menyebutnya dalam terjemahan baru sebagai Pentakosta, hari yang ke-50, adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, untuk ditelaah, dan untuk direnungkan kembali. Mengapa, saudara-saudara? Karena di sana bukan hanya terdapat janji-janji Allah untuk kita, di sana juga terdapat penggenapan dari janji-janji itu. Bahkan kita akan menemukan, saudara-saudara, terobosan yang dibuat oleh Allah. Nah, saya ajak saudara untuk memulainya. Kita mulai, saudara-saudara, dengan apa yang disebut dengan era baru dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari Pantekosta? Saudara-saudara, saya tunjukkan kepada saudara perbedaan antara Pantekosta dalam Perjanjian Lama dengan Pantekosta dalam Perjanjian Baru. Secara cepat, saudara. Dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, peristiwa hari yang ke-50 itu adalah peristiwa perayaan panen raya. Apa yang dimaksud dengan perayaan panen raya? Saudaraku, orang Israel bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lama mereka memanen, setelah sekian lama mereka bercocok tanam dan memanen, lalu saudara-saudara mereka mendapatkan hasil. Dan karena hasil itulah maka mereka bersukacita, mereka bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya orang Israel, saudara-saudara, tetapi segenap orang-orang yang ada bersama-sama dengan mereka, baik imam, baik jemaat biasa, bahkan orang asing sekalipun. Jadi, dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan perayaan panen dan merupakan hasil bumi, produknya. Ayat-ayatnya saudara nanti bisa membaca dan saya sudah berikan di situ, saudara-saudara. Misalnya dalam Keluaran 23 ayat 16, Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 ayat
9 sampai 12, Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Catatan-catatannya saudara bisa lihat. Bagaimana sekarang dalam perjanjian baru? Saudaraku, dalam perjanjian baru seperti kita membaca, itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi, Pentakosta dalam perjanjian lama, perayaan pesta besar-besaran karena hasil panen yang melimpah. Pentakosta dalam perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus untuk kita, untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang percaya. Ayatnya dalam Kisah pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 4 seperti yang kita sudah banyak baca tadi. Dan tahukah saudara hasilnya? Bila di sini hasilnya adalah hasil bumi, maka di sini hasilnya adalah pertobatan jiwa-jiwa. Artinya ada banyak jiwa baru yang dimenangkan pada hari Pentakosta. Saya ajak saudara untuk melihat Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, saudara-saudara. Saya membaca ayat 41. Kalimatnya bertuliskan demikian, firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku, bila hari ini terjadi, angka itu sangat fantastis, apalagi pada zaman itu, saudara, di mana jumlah penduduk masih sedikit dan jumlah penduduk tidak sebanyak kita. Tentu saja ini menjadi sebuah angka yang sangat fantastis. Saya menyebutnya, saudaraku, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu adalah dimulainya era baru buat kita, orang-orang percaya. Nah, bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, saudara-saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara urutan-urutan dari janji Tuhan kepada umatnya, bagaimana penggenapannya, dan bagaimana Tuhan memberi lebihnya. Oke, kita mulai, saudara-saudara. Yang pertama, saya ingin membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Bagian ini saya sebut dengan Yesus mengingatkan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik, saudara. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengingatkan, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat ya, janjinya mengingatkan Yesus. Yesus akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Saya mundur sedikit, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Kalimatnya berkata seperti ini, saudara. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara, ini sekarang perjanjian Tuhan bagi umatnya sebelum Yesus naik ke sorga. Jadi ada dua hal yang saudara mesti ingat. Akan dibaptis dengan Roh, juga akan dipenuhi dengan Roh, dan diberi kekuasaan. Sudah? Sekarang kita membaca ulang, saudara-saudara. Kisah pasal yang kedua, ayat yang keempat. Bagaimana realisasinya? Realisasi dari dua tadi. Tuhan mengingatkan, Tuhan menjanjikan. Ini realisasi. Kisah 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ingat baik-baik saudaraku, kalau ada baptisan, kalau ada kepenuhan, maka dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang keempat, disitulah Tuhan menggenapi, disitulah Tuhan merealisasikan janjinya. Saya sering ditanya, saudara-saudara, apa sih sebenarnya perbedaan antara orang dibaptis dengan Roh Kudus dan orang kepenuhan Roh Kudus? Saudaraku, baptisan Roh Kudus itu terjadi pertama kali ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ingat, pertama kali seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus itu disebut dengan baptisan Roh Kudus. Lalu setelah seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, dia berdoa kembali, dia menjalani aktivitasnya. Disitulah saudara-saudara, kalau kemudian dia berbahasa lidah, kalau kemudian Roh Kudus melawat dia kembali, itu namanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi itu bedanya. Baptisan adalah pertama kali terjadi, kepenuhan adalah sesudah seseorang mengalami peristiwa pertama. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita membaca baik-baik Kisah pasalnya yang kedua, peristiwa itu terjadi bersama. Orang dibaptis, orang dipenuhi dengan Roh Kudus terus. Tapi tahukah saudara, Tuhan memberi lebih. Kenapa saya sebut Tuhan memberi lebih, saudara-saudara? Mari saya ajak saudara membaca Alkitab lagi. Kita buka Kisah pasal yang kedua. Kali ini, saudara-saudara, saya akan membaca ayatnya yang ke-38 dan 39. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Saudara, ada hal yang saya mau ingatkan saudara supaya saudara mengerti. Kalau saudara membaca dalam Kisah pasalnya yang kedua, ayat-ayat selanjutnya 5, 6 dan seterusnya, maka saudara kita akan tahu bahwa ternyata murid-murid itu tidak hanya sekedar dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi Tuhan sudah memberikan mereka karunia Roh Kudus. Jadi apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan berikan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang lebih. Dia menjanjikan kepenuhan Roh Kudusnya, dia memperlengkapi mereka dengan kuasa dari kekuasaan Maha Tinggi, tetapi dia juga memberikan karunia-Nya. Dan itu sebabnya, saudaraku, ketika orang banyak bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau dibaptis sebagai tanda pertobatan. Nanti setelah itu Tuhan bukan hanya memberikan engkau Roh Kudus, bukan hanya memenuhi engkau dengan Roh Kudus, tapi Tuhan melangkah lebih jauh. Dia menjanjikan kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan karunia Roh Kudus." Kenapa begitu, saudaraku? Karena dalam ayat yang ke-39 dari Kisah pasal yang kedua itu dituliskan demikian, "Sebab bagi kamulah janji itu." Perhatikan baik-baik, saudaraku. Tuhan juga menjanjikan itu buat mereka dan bagi anak-anakmu, generasi di bawah kita, dan bagi mereka yang masih jauh. Jadi saudara-saudara, kalau ada petobat baru hari ini
yang lebih baru daripada pertobatan kita, saudara-saudara, lalu mereka dipenuhi dan mereka diberi karunia-karunia oleh Tuhan, jangan kaget. Karena itu merupakan janji Tuhan. Itu sebabnya tadi saya berkata, Tuhan memberikan kepada umatnya sesuatu yang lebih, sesuatu yang bukan sekedar penuh dengan Roh Kudus, tetapi sudah karunia-karunia Roh Kudus. Bahasa sederhananya sekarang, saudara-saudara, kita sebenarnya berada dalam era karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau saudara belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka saudara harus mengalami itu supaya saudara merasakan karunia-karunia Roh Kudus untuk kita. Nah, bagian yang ketiga sekarang, saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan bukan hanya memberikan karunia-karunia, tetapi Dia memberi lebih banyak dari apa yang bisa dibayangkan oleh para murid. Yuk, saudara-saudara, pada bagian yang ketiga ini saya menulisnya Tuhan memberi lebih, saudara-saudara. Ayatnya yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya akan baca beberapa ayat dari situ. Saya mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusut. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Perhatikan kalimat berikutnya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudaraku, ayat yang ke-7 kemudian bertuliskan demikian. Sudah lihat prosesnya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara lihat baik-baik. Kali ini sesuatu yang berbeda. Petrus dan Yohanes belum pernah melakukan sebelumnya. Tapi selepas mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, selepas Tuhan memberikan kepada mereka karunia-karunia-Nya, maka murid-murid itu memberikan sesuatu yang baru, saudara. Orang ini sudah mengalami sakit menaun, dan pekerjaannya tidak lain hanya meminta-minta, hanya mohon belas kasihan. Siapa tahu orang-orang yang datang ke bait Allah itu berbelas kasihan kepada. Tapi kali ini saudaraku, Tuhan memberi lebih. Dan orang itu pun agak sedikit bingung ketika Petrus berkata, "Lihat saya, lihat kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kami punya itu yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Orang itu berdiri
berjalan, saudara, masuk ke bait Allah, melompat-lompat ke girang. Saudaraku, sekian banyak tahun dia tidak pernah tahu artinya berdiri. Sekian banyak tahun dia tidak pernah tahu artinya memuji Tuhan sambil melompat-lompat. Sekian banyak tahun dia tidak pernah berdiri sendiri. Sekian banyak tahun dia ditopang, dan ditopang. Hari itu ia berdiri kuat. Tuhan memberikan kekuatan kepada di bait Allah. Ketika karunia Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, Tuhan memberi lebih. Ingat itu baik-baik. Ketika karunia Tuhan bekerja di bait Allah, Tuhan memberi lebih. Saudaraku, saatnya kita mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini, sehingga pengalaman kita mengiring Tuhan, pengalaman kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukanlah pengalaman-pengalaman yang biasa-biasa saja. Saya berdoa, selepas ini, bila kita beribadah, kita menerima berkat-berkat yang jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Saya baca ayat-ayat berikutnya, saudaraku. Sekarang saya membaca ayatnya yang ke-10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dengar baik-baik, saudara. Di bait Allah orang takjub dan tercengang karena melihat kuasa Tuhan bekerja. Hal berikutnya, saudara-saudara, mengapa saya sebut Tuhan memberi lebih? Saudaraku, selepas peristiwa itu, Petrus dan Yohanes dibawa untuk menghadap sidang mahkamah agama. Kenapa, saudaraku? Karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin peristiwa itu terjadi di bait Allah? Pada sore hari jam 3 dan semua orang melihat mujizat itu terjadi. Saudara-saudara, lalu Petrus dan Yohanes menghadap mahkamah agama. Dan saudaraku, tapi sebelum Petrus dan Yohanes menghadap mahkamah agama, saudara, dia lebih dulu berkhotbah di bait Allah setelah ada mujizat itu. Dan dengar apa yang Petrus khotbahkan. Saya ambil sedikit bagian itu untuk kita. Mari sekarang kita buka, saudaraku, Kisah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Dengar baik-baik, saudaraku. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Ingat baik-baik, saudaraku, Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Tidak seorang pun pernah memperkirakan, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi seluruh manusia di jagat raya ini. Mereka terkaget-kaget, saudaraku, dengan peristiwa pandemi COVID-19. Orang kemudian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tiba-tiba orang terkena, tiba-tiba orang sulit bernapas, tiba-tiba orang jatuh, tiba-tiba orang meninggal, tiba-tiba orang menyentuh sesuatu, lalu dia tertular, dia menularkan yang lain, dan yang lain. Semula ini hanya isu tentang kesehatan. Semula ini hanya isu tentang penyakit yang tidak jelas. Tetapi di kemudian hari,
dia menjadi sebuah isu besar. Kenapa? Karena orang mulai berkenalan dengan istilah lockdown. Orang mulai berkenalan dengan istilah PSBB. Orang mulai berkenalan dengan cara hidup yang berbeda. Tiba-tiba saja kantor-kantor harus tutup. Tiba-tiba saja pabrik-pabrik harus tutup. Tiba-tiba saja sekolah harus tutup. Tiba-tiba semua orang sekarang harus kerja dari rumah. Kita bersyukur tidak ada jemaat kita yang terkena COVID. Saya berdoa, Tuhan jauhkan itu dari kita. Tapi saya tahu banyak jemaat kita yang terkena krisis akibat COVID. Beberapa tidak bisa berdagang, beberapa gajinya dipotong, dan beberapa harus dirumahkan. Saudaraku, sebagai gembala, ketika saya mendengar ini, tentu saja saya tidak bisa berbuat banyak, saudara-saudara. Dalam diam, saya menghadap Tuhan dan berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau dulu, saudara-saudara, ketika ada krisis sedikit, orang bisa lari ke luar negeri. Hari ini, orang tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Kalau ada orang bisa lari ke luar negeri, maka dia harus siap. Saudaraku, ada satu dosen teman saya, saudara-saudara. Dia harus mengunjungi keluarganya dan dia pindah. Dia harus bepergian ke Singapura. Saudara tahu, dia langsung dites. Hasilnya positif karena dia datang dari Jakarta. Dan tahukah saudara, pemerintah kemudian bertanya, apakah kamu punya uang? Karena pemerintah Singapura tidak menyediakan dana khusus untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana. Lalu dia tanya, berapa biayanya? Dihitung-hitung, saudara, hampir 1 M. Selama 14 hari dia dikarantina. Dan kalau dia tidak punya uang, lalu dia bertanya, bagaimana kalau saya tidak punya uang? Enggak apa-apa, kamu mati dan kamu akan dikuburkan. Setega itu, saudara-saudara. Saya menganggap pandemi COVID ini adalah sebuah proses untuk memurnikan kita, untuk melihat mana orang yang berharap kepada Tuhan dan mana yang tidak, mana orang yang bersungguh-sungguh dan mana yang tidak. Dan saudaraku, saya bersyukur sepanjang 2 bulan lebih ini saya berhasil membuat renungan-renungan, membuat ibadah-ibadah secara online. Dan saya berharap saudara dapat terlayani dengan baik. Saya tahu banyak orang berkata, Om beda, Om gak rasa, Om begini, Om begitu. Saya tahu, saudara-saudara. Tapi apa yang bisa kita buat, saudara-saudara? Bahkan ada orang yang berkata, kenapa nggak dibuka aja lah gereja? Kalau toh sakit paling-paling mati. Gak bisa begitu, saudara-saudara. Ada aturan main yang harus dipenuhi. Tapi saya mau ingatkan saudara, inilah saat di mana pemulihan segala sesuatu terjadi. Saudaraku, bersyukurlah kita karena kita bukan saja merupakan bagian dari orang-orang yang dipulihkan, tetapi kita juga menjadi orang yang ikut memulihkan. Saya berterima kasih buat saudara-saudara yang sudah berbeban. Ya, dalam masa pandemi COVID ini, saudara-saudara, ada orang yang datang kepada saya, oh, saya mau sumbang ini untuk dibagi kepada jemaat. Oh, saya mau beli ini untuk dibagi kepada jemaat. Saya bilang, silahkan. Gereja juga sudah membuat itu. 2 kali berturut-turut selama bulan April dan selama bulan Mei kita sudah menyelenggarakan diakonia peduli. Dan bulan depan, saudara,
masih ada lagi orang yang Tuhan gerakkan membeli susu, membeli minyak, membeli sarden dan yang lain-lain, saudara, untuk siap dibagi. Inilah waktunya Tuhan pulihkan kita. Inilah waktunya Tuhan mengajak kita untuk kita dipulihkan. Lanjut, saudara-saudara. Sekarang saya ajak saudara masuk pada bagian berikut. Apa yang terjadi, saudaraku, selepas itu? Mari kita periksa Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Saya baca untuk kita, saudara-saudara, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Kalimat-kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakanlah, saya ulang, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Perhatikan baik-baik, saudara. Dan mereka semua disembuhkan. Saudaraku, yang saya ingin katakan hari ini adalah Tuhan bukan cuma memberi lebih, Dia terus-menerus bekerja. Dia terus-menerus bekerja. Dia terus-menerus bekerja. Dan hari ini pun Dia masih bekerja. Dan Dia masih bekerja di tengah-tengah kita. Doa saya kepada Tuhan, saudara, Tuhan juga bekerja di tengah-tengah GPDI, saudara. Amin. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita merasakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat Roh Kudus dan karunia-karunia. Saya mengambil kesimpulan secara cepat, saudara. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya tentang penggenapan janji Allah, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu merupakan sebuah pintu gerbang untuk orang masuk dalam kemuliaan Allah. Dan itulah pintu gerbang bagi setiap orang yang percaya kepada. Mari sediakan waktu beberapa saat untuk kita menyembah di dalam roh, saudara. Saya mengundang Sherwin untuk bersama-sama dengan saya. Mari kita naikkan sebuah pujian, kemudian kita akan menyanyi dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita menyanyi sebuah pujian yang berkata, peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Oh, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam amin. Simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beribadah, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi jemaat-Mu. Hari ini kami belajar lagi firman-Mu, bahwa Engkau tidak sekedar berjanji, tetapi Engkau menggenapinya. Bahkan Engkau memberi lebih dari apa yang pernah dapat dibayangkan Tuhan. Mari berkaryalah Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu, menguatkan mereka yang lemah Tuhan, meneguhkan mereka yang ragu-ragu, mendorong jemaat-Mu untuk lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Di masa-masa sulit, kami hanya bisa berharap kepada-Mu. Di masa-masa yang penuh ketidakpastian, kami hanya bisa berpegang kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kami tahu Engkau jawaban atas segala keraguan-raguan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat jemaat-Mu. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri. Terima kasih buat kesempatan kami menyembah Engkau Tuhan. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Menolong setiap kami, entah dia laki-laki atau perempuan, seorang ibu ataupun seorang bapak, anak-anak atau orang dewasa, bahkan seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Mereka bukan hanya dilawat oleh Tuhan,
Tetapi Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh itu bagi mereka, sehingga mereka dapat berfungsi, mereka dapat berdaya guna, mereka menjadi seorang anak Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami, menyatakan segala kebaikan-Mu bagi kami, menyatakan segala kuasa-Mu bagi kami, menyatakan segala pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Bawalah terus kami Tuhan dalam kebenaran-kebenaran yang sempurna, hingga hidup kami makin berkenan kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat lawatan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Kita tetap sehat, kuat, dan dihindarkan oleh Tuhan dari segala penyakit. Kita berdoa terus supaya jangan ada jemaat kita yang sakit, saudara-saudara ya. Itu sebabnya mari teruslah menjaga kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Tuhan menolong kita. Kemudian saudara-saudara, bila nanti tiba PSBB-nya diselesaikan dan dicabut, lalu Tuhan mengizinkan melalui pemerintah untuk kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka kita akan beribadah dengan format yang berbeda, yang biasa disebut dengan new normal. Informasinya, saudara-saudara, beribadah akan saya bagikan lewat WA seperti biasanya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang selama ini ikut ibadah dengan setia. Saudara-saudara bisa mengulang kembali bagian-bagian dari ibadah-ibadah yang sudah berlangsung bila saudara-saudara ingin mengulang kembali. Terima kasih juga saya sampaikan buat seluruh jemaat yang sudah berdoa. Saya tahu saudara-saudara berdoa, saudara-saudara mendukung pelayanan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah mengambil bagian, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat yang sudah merekam, entah itu suara, entah itu gambar dari rumah. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Itu saja yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudaraku, sekarang mari sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena penjagaan, pembelaan-Mu dan perlindungan-Mu atas jemaat GPDI Sunter, sehingga kami semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, waktu-waktu mendatang kiranya kasih sayang, pembelaan-Mu tetap ada atas kami ya Tuhan. Berdoalah kami buat seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan selama ini, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, jemaat-jemaat yang berdoa, mengirimkan suara, mengirimkan gambar. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa buat tim multimedia yang sudah bekerja lelah begitu rupa. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada atas mereka ya Tuhan. Kami juga membawa Tuhan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu yang sudah membawa korban-korban persembahan mereka
baik yang berupa dana-dana tunai maupun makanan minuman bagi orang-orang yang ada di pastori, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ikut diakonia peduli. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka sekalian dengan segala limpahnya. Bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milikmu, Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap langit, dan saatnya Engkau membuat perbedaan atas mereka sekalian ya Tuhan. Ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlu. Bahkan Engkau Allah yang akan membawa kami terus dalam kebenaran-kebenaran yang sempurna ya Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah melayani hari ini Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.